warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu rasulul karim. Hamba-hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita pernah menjumpai atau mungkin kita pernah dituding oleh orang, ya. Contoh, pernah orang mengatakan kepada kita, percuma saja kau ngaji, tapi kelakuan kau kayak gitu, ucapan kau seperti itu. Pernah nggak kita disampaikan kalimat yang seperti itu? Ya, saya yakin pernah, karena saya pun juga pernah mendapat kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah, ketika kalimat itu sampai pada diri kita, apa yang kita rasakan? Bisa jadi Anda tersinggung, ya, bisa jadi. Tapi kalau kita memang punya jiwa yang besar, kita memiliki jiwa yang bersih, seyogianya kita enggak cepat untuk marah. Seyogianya kita tidak cepat marah dengan ungkapan tersebut. Kita marah bisa jadi karena orang yang menyebutnya, yang menyampaikan. Bayangkan kalau seandainya yang menyampaikan ungkapan itu tadi adalah Allah. Apa pendapat kita? Mungkinkah kita berani marah di hadapan Allah ketika kalimat itu yang menyampaikan adalah Allah? Tapi karena yang menyampaikan kalimat itu adalah manusia sama seperti kita, bisa jadi kita marah dan akhirnya kita berantem dengan orang yang mengungkap tadi. Makanya kita jangan cepat-cepat marah kalau ada orang yang menyampaikan kalimat yang seperti itu. Karena Allah sendiri pun, ya, telah menjelaskan di dalam Al-Quran, ya, di surat As-Saff ayat 2-3. Di ayat 2-nya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat ya ayyuha yang artinya wahai, ya, ini merupakan kalimat sapaan yang ditujukan buat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini artinya Allah sedang menyapa kita yang notabene-nya orang-orang yang beriman. Nah, ketika kita disapa, seyogianya kita merasa terpanggil, ya, dengan sapaan yang Allah sampaikan. Nah, ketika Allah menyapa, tentu ada hal yang mau disampaikan kepada kita. Apa halnya yang ingin Allah sampaikan? Lihat kalimat selanjutnya. Lima taqulu ma la taf'alun. Mengapa, ya, engkau atau kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Jadi dari ayat ini nampak jelaslah bahwasanya ada di antara orang-orang yang beriman yang dia suka berkata-kata, suka ngomong, ya, yang dia tidak melakukannya. Harusnya apa yang kita ucapkan, maka itulah yang kita perbuat. Jangan kita hanya pandai menyampaikan, jangan kita hanya pandai mendakwakan sesuatu, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Omong kosong itu,
Ya, Allah nggak suka yang seperti itu. Karena kita lihat di ayat 3-nya, kabura maqtan indallah. Sangat besar kebencian di sisi Allah. Ya, jadi Allah tidak suka dengan ucapan, dengan perbuatan yang seperti itu. Ya. Jadi Allah menginginkan terjadinya keselarasan antara ucapan dengan perbuatan. Itu yang Allah inginkan. Jika itu tidak terjadi, ya, kita menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain, orang baik semakin berubah, kita tidak berubah. Orang lain melakukan kebaikan, kita tidak melakukannya. Maka disitulah Allah tidak sukanya. Kita tidak suka. Jadi cobalah kita sampaikan sesuatu yang baik-baik, tapi kita juga melakukan apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Jadi jangan hanya orang yang berubah, kita pun akhirnya ikut berubah. Jadi kita jangan hanya pandai cakap, tapi juga kita pandai berbuat. Kalau tidak seperti itu, kabura maqtan indallah, Allah nggak suka, Allah benci dengan hal yang demikian. Kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Jadi sangat besar kebencian Allah, ya. Antakulu, kalian berkata ma la taf'alun, tapi kalian tidak melakukannya. Ya. Jadi ungkapan yang disampaikan orang kepada kita sebenarnya itu sebuah bentuk inzar, ya, peringatan, ya, mengingatkan kita agar kita berubah, agar kita menselaraskan antara ucapan dengan perbuatan. Jadi kita jangan terburu-buru marah, nggak usah. Terima saja dulu. Ketidakterimaan kita itulah insan terjadi gesekan pada diri kita. Itu insan kita, sisi kemanusiaan kita. Tapi kalau kita tangkap ucapan itu pakai sisi yang lain, sisi sebagai orang yang beriman, maka seyogianya kita berterima kasih dengan apa yang disampaikan orang tersebut. Terima kasih saudaraku, kau telah mengingatkan aku dengan apa yang barusan aku perbuat, dengan barusan yang apa aku ucapkan. Harusnya kita berterima kasih. Jadi konsep yang Allah berikan, ya, memang enak kita terima, tapi terkadang dalam kenyataannya kita sulit untuk menerimanya, untuk menjalankannya. Itulah tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan. Antara konsep dan kenyataan seringnya kita tidak selaras. Kita sulit untuk menselaraskan diri dengan konsep ataupun wahyu yang Allah berikan kepada kita. Sulit sekali. Apa yang menyebabkan sulit? Ego kita, keegoan kita, keakuan kita. Itulah yang menyebabkan kita sulit menerima risalah Allah, wahyu Allah, ajaran Allah. Inilah yang sulit. Makanya Rasul bilang, perang Badar itu perang yang itu masih tergolong perang kecil. Lalu sahabat bertanya, apa perang yang paling besar ya Rasul? Perang melawan hawa, ya, keinginan, ego kita, ego yang ada dalam diri kita. Mampu nggak kita memerangi ego kita, ya, hawa yang ada di dalam diri kita? Nah, itulah dia mungkin yang bisa sedikit saya sampaikan tentang sebuah ungkapan yang mungkin sering ataupun pernah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara-saudaraku semua, kaum muslimin dan muslimat, cobalah kita belajar untuk menselaraskan diri kita dengan apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan
Allah memberi rahmat kepada kita semua dan tetap kita dibimbingnya di jalan Allah. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.